Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dakau TV yang saya hormati, bulan ini adalah bulan Maulid yang banyak sekali dirayakan oleh Muslim di Indonesia dan beberapa Muslim di negara-negara yang berdekatan dengan Indonesia di Asia Tenggara. Jadi ekspresi bagian dari kebahagiaan umat Islam menerima anugerah dan nikmat Nabi yang telah menuntun dari kegelapan kepada jalan terang. Sebuah ekspresi yang menurut pandangan kita adalah positif. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh Dr. Ali Fakhruddin. Beliau adalah alumni program doktoral Universitas Unisula Semarang, Jawa Tengah, dan beliau aktif di Kementerian Agama Jawa Tengah. Kita akan berbincang dengan beliau seputar Kementerian fenomena Agama RI saya, Pak. Sekarang di Jakarta. Oh, sekarang di Jakarta ya tugasnya. Ya. Maaf. Ada fenomena yang memang perlu diperbincangkan pada berbagai kacamata dan sudut pandang mengenai Maulid Nabi yang sekarang semarak dirayakan, terutama di Madura, Pak. Jadi di Madura itu tidak hanya di masjid-masjid, tapi juga di rumah-rumah, jadi luar biasa. Betul, betul. Apa kabar, Pak Ali? Alhamdulillah baik, Pak Hidayat. Terima kasih sekali bisa silaturahim sebelumnya. Ya, jadi selamat datang dan terima kasih atas perkenannya di program Dialog Dakau TV, Pak Dr. Ali. Terima kasih kembali siang kali ini bisa silaturahim. Ya, Pak Dr. Ali, bagaimana Pak Dr. melihat fenomena kaum muslimin Nusantara atau Muslim Indonesia dalam melihat fenomena perayaan Maulid Nabi secara umum? Terima kasih Pak Hidayat. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati di TV Dakau, para kru, Pak Direktur dan sebagainya, dan para pemirsa di seluruh daerah yang terjangkau oleh Dakau TV. Sesuai pertanyaan mungkin simpel bahwa sebenarnya kan dari sisi syariat ini sudah bertahun-tahun. Namanya secara kekuatan kultural di masyarakat. Ini apalagi di Jawa. Berbicara lagi di Madura, itu sangat luar biasa persoalan Maulidin Nabi. Maulidin Rasul, Maulidin Nabi yang khusus mengingat, kemudian menghayati dan memuliakan Nabi Muhammad. Ini secara historis ini dalam rentan sejarah yang sudah beratus-ratus tahun ini adalah dari berbagai kalangan sesuai fakta sejarah dulu. Dan kemudian kalau ditarik saat ini, karena media massa banyak menyoroti, mungkin Pak Hidayat, bahwa di dalam proses kebijakan pemerintah ini kalau kita amati sih, di dalam kaidah itu kalau melaksanakan ibadah itu adalah jalbul masoleh, ya kan kalau seperti itu. Sedangkan kalau menjaga diri dari pandemi COVID itu termasuk darul mafasid. Gitu kan. Variabel ini tidak bisa ditukar, artinya secara fenomena di masyarakat, walaupun Kementerian Agama lah ini saat ini menggeser, tetapi secara substantif itu adalah bagian dari kesepakatan. Nah, kesepakatan itu adalah buah kebijakan karena muncul di SKP 3 Menteri itu surat keputusan bersama Menteri Menpan, kemudian Tenaga Kerja dan Menteri Agama. Karena Kementerian Agama itu adalah melayani persoalan agama dan praktek keagamaan, maaf ya kan. Jadi sampai terakhir itu akhirnya Kementerian Agama membuat edaran di nomor 29 itu kan dirilis beberapa surat kabar yang tertulis maupun media elektronik di tahun 2001 akhirnya membuat pedoman penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan. Kira-kira seperti itu Pak Hidayat. Nanti fenomena dampak ini dari pergeseran mesti masyarakat bertanya, kenapa kok dia? Nah, saya kembali
tasarruful imam ala ro'iyah. Ya, kalau bahasa pesantrennya itu muncul tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah, kan begitu. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan itu menata, lalu masyarakat itu menerima. Antara COVID dengan pandemi ini sangat korelatif sekali, fenomenal sekali ini, karena 2 tahun masyarakat ini bukan dihantam, dihadapkan pada pergolakan-pergolakan, bahkan pergeseran dari besar, 1 Muharram digeser, kemudian Natal digeser, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang saat ini adalah, apakah mengurangi kekhidmatan itu pada akhirnya seperti itu, Pak Syarif? Pak Hidayat, maaf. Ini sangat menarik sekali. Jadi di Jawa itu, khususnya di Nusantara ini, walaupun agama Islam di sana oleh Rasulullah dibawa, tapi praktek-praktek keagamaannya tidak bisa diberangus melalui ritual keagamaan, Pak Hidayat. Fenomenanya tetap seperti itu. Maka rigid sekali kalau pemerintah nggak hati-hati di dalam memberikan kebijakan atau regulasi ketika diterima oleh masyarakat hal-hal ritual yang sudah membudaya atau mentradisi. Kira-kira seperti itu, Pak Hidayat. Terima kasih. Kalau dari kacamata Pak Dr. Ali, apa yang sesungguhnya mendorong begitu semaraknya peringatan atau penyambutan Maulidul Rasul atau Maulidun Nabi ini, Pak Dr.? Bagus ya, kita lanjutkan Pak Hidayat, bahwa konteks keindonesiaan ini kan pola munculnya agama itu adalah didominasi dengan praktek-praktek keagamaan. Dulu dalam historisitas saat Islam dibawa dalam konteks nasional itu, para aulia itu kan tidak menyerang tetapi mendapat banyak, kan begitu. Sama Rasulullah ketika di Makkah kemudian hijrah ke Yasrib, itu adalah mengintegrasikan dalam nilai-nilai tauhid, kemudian nilai-nilai kesosialan yang kemudian mampu dipahami oleh masyarakat secara gamblang dan jelas. Seperti konteks Indonesia itu mirip India lah. India itu kalau Arya kemudian mampu mengdravidakan, awalnya kan dulu itu Muslim sebenarnya, kan begitu. Tetapi ketika Arya dengan suku Dravida itu terjadi gesekan, kemudian perang, lalu inisiasi itu menjadikan didravidakan. Lalu konteks kita pindah dalam keindonesiaan, praktek-praktek seperti maulid, tahlilan, kemudian yasinan, dan lain sebagainya. Lalu bahkan ada majelis rasul, kemudian ada istighosah, kan begitu. Isti itu bertemu, ghosah itu masa, misalnya. Ini selalu seperti itu, Pak Hidayat, karena muara-muara Islam bisa syiar itu memang harus didorong oleh praktek-praktek tradisi keagamaan, Pak Hidayat, gitu. Nah, di Indonesia itu jagonya, kira-kira seperti itu. Ya, menarik dan luar biasa memang antusiasme publik tanah air dalam konteks tadi menyambut peringatan itu. Ada fenomena umum yang terjadi tidak hanya di Indonesia mungkin menurut saya, bahwa apakah itu hanya sebatas berhenti pada tradisi atau ada fenomena lain di balik itu yang menurut Pak Dr. Ali bisa kita potret, Pak Dr.? Ya, tetap tradisi memang. Jadi maka dalam kaidah fikih itu, Pak Hidayat, ketika muncul al-adatul al-muhakamah itu betul. Jadi Indonesia itu dari pergeseran zaman Hindu, animisme, dinamisme, sistem beragama, lalu ditengarai dengan pendekatan Islamisasi di Nusantara, itu berangkat mengikuti sebuah tradisi yang nilai-nilai agama dimasukkan dalam sebuah perilaku masyarakat untuk agar bisa diterima. Makanya Senogorganya itu sampai sekolah ke Arab Saudi, ke Mesir, belajar tentang agama, maka bagaimana cara menghadapi fenomena dalam masyarakat, dalam pemahaman konteks agama. Maka di Minangkabau bagaimana, kemudian
ada sanad-sanad kubro misalnya An-Nawawi Al-Bantani, kemudian Al-Minangkabui, kemudian Al-Banjari, kemudian ada ulama di timur lagi, Madura misalnya, Baholil Bangkalan, lalu ada Mahfud At-Termasi. Baholil itu termasuk bagian dari ulama yang sangat hebat sekali. Ini sangat mempengaruhi fondasi-fondasi kekuatan para alim ulama, karena alim ulama dalam konteks ini adalah sebagai warasatul anbiya. Maka dorongan masyarakat ini tidak bisa Pak Hidayat, tidak bisa dimain-mainkan dari usaha konteksnya. Maka ada pergeseran hari itu mesti ada yang bertentangan, ada yang menerima, tapi kita tengarai konsep-konsep usuliyah ini sangat kaya dalam teori pesantren. Pak Hidayat sendiri insya Allah kan dalam hal ini di Madura itu luar biasa. Jadi sampai ada mahat alinya, mahatinnya perlu terkenal gitu misalnya. Itu penguatan-penguatan itu. Wa anfaku fisabilillah misalnya, walatulku bi'aidiakum ila tahlukah misalnya. Ini perintah-perintah jangan sampai terjerembab pada hanya sempit pemahaman. Maka dikatakan bid'ah dalam Maulidin Nabi itu sangat rigid sekali. Ulama Nusantara itu akan mencari marojek, rujukan-rujukan kitab, dan itu ada dan terselesaikan. Maka ada istilah dolalah hasanah. Ternyata ini Maulidin Nabi ini kan fenomena di masyarakat tetap sebagai fadilah, ibadah fadilah, kekhidmatan, menghayati, menghormati Nabi sebagai uswah hasanah, Pak Hidayat. Ini susah dilawan. Makanya hati-hati, apalagi bumi Nusantara, Pak Hidayat. Kira-kira seperti itu. Teori perubahan sosial yang pernah saya ikuti, penanaman nilai melalui budaya itu kan sangat cepat sebetulnya. Sejauh mana kemudian penanaman nilai keteladanan dari Nabi itu bisa cepat dalam perubahan misalnya kesalehan sosial gitu. Kalau tadi kan lebih ke bersifat kesalehan individual dan ibadah Mas ya Pak ya dalam konteks kegiatan-kegiatan itu. Sejauh mana Pak Ali melihat transformasi dari kesalahan individual ini ke dalam kesalehan sosial gitu dalam konteks Maulid Rasul gitu di Indonesia, Pak Dokter. Dalam konteks keindonesiaan memang saat ini luar biasa tantangan, karena pertama dipengaruhi persoalan regulasi itu ada yang positif, ada yang negatif. Karena maka ditengarai dalam konteks bentuk pendekatan teks agama itu mesti Pak Hidayat. Sebenarnya kalau menghapus sesuatu itu harus bisa memperbaiki. Karena miniatur dari sebuah, katakanlah bersekolah ini ya, ada kurikulum, kemudian ada silabus, ada RPP. Ini di Indonesia saat ini sangat bertentangan sekali, sangat mempunyai tantangan yang sangat hebat Pak Hidayat. Contoh melalui ormas dalam pola-pola pendekatan. Dari friksi ormas kadang-kadang menjadikan tidak efektif. Kemudian dari sisi regulasi, pemerintah pun harus hati-hati. Bahkan terakhir misalnya, secara konsep pendekatan moderasi beragama saat inilah sebagai ikon program pemerintah, itu kan sebenarnya sangat bagus, tapi untuk dikejar, ya kan, kembali pada pertanyaan dari Pak Hidayat tadi bahwa sejauh mana kekuatan lingkungan atau nilai terhadap membentuk lingkungan ini yang saat ini sangat harus kita pikirkan Pak Hidayat, karena orang itu mesti melalui alat pendidikan, ya kan, yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah karena lingkungan. Nah, kalau alat pendidikan kita yang ada regulasi dalam konteks kemanusiaan untuk membentuk, dalam bahasa kita adalah ibda' binafsi, lalu kemudian membentuk kesalahan sosial dan kesalahan individu, ini sampai dalam merevisi aturan, ini kalau tidak hati-hati, baik melalui pendidikan madrasah, pendidikan di sekolah, baik pada tingkatan menuju kedewasaan di lingkungan, ini sangat membahayakan Pak Hidayat. Maka kontrol televisi ini termasuk
adalah sangat dominan sekali menurut saya, karena 2 poin antara lingkungan dan pendidikan keluarga melalui formal maupun non formal ini justru beriringan. Kadang-kadang sentuhan-sentuhan adalah ilmu teknologi saat ini. Lah, maka negara itu bergeser misalnya dari Pancasila, undang-undang. Lalu dalam Islam ada Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Lalu diterpa dalam konteks ini ada Facebook, ada televisi, ada WhatsApp. Tetap ini adalah upaya, sementara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, upayanya tetap yang paling terbaik, Pak. Apalagi di Jawa ini, banyak ulama-ulama mewarisi yang harus diwarisi, kan begitu. Karena tradisi-tradisi mulai timur, seperti termasuk Maulidin Nabi itu penguatnya itu menurut saya sangat hebat sekali. Bahkan, mohon maaf, kalau orang Madura ditanya, agamamu apa Cak? NU bisa-bisa bilang kayak gitu kan ya, bukan Islam. NU tanda kutip dalam ahli sunnah wal jamaah ini memang manhajul fikirnya bisa melayani konteks keindonesiaan. Bukan kami memenafikan yang lain, bukan Pak Hidayat, tetapi asas fleksibilitas di dalam hukum ini, manhaj al-fikir ahli sunnah wal jamaah ini yang paling bisa dikedepankan dan melayani konsep-konsep tentang kesalahan sosial melalui penggalian konsepnya. Kalau Muhammadiyah adalah majelis tarjih misalnya, kemudian di NU adalah Bahsul Masail misalnya, apalagi di Perti, kemudian di yang Cokro Aminoto itu di yang dulu sebagai pendiri Syarikat Islam katakanlah, karena di Jawa Tengah di Banjarnegara ini juga masih besar Pak Hidayat itu yang ini sebenarnya sebagai kontrol Pak Hidayat, ditampung, diaspirasi ya seperti kita ini adalah dalam rangka memberikan nuansa-nuansa pemahaman, evaluasi-evaluasi, muhasabah yang terletak pada diri kita individu. Kemudian orang melihat televisi, oh ternyata ada perbaikan-perbaikan, ada inovasi-inovasi, pembaruan-pembaruan. Ini tapi di sisi sayap kiri ada Facebook, ada WhatsApp, ada macam-macam. Sangat luar biasa, Twitter dan lain sebagainya. Bahkan sekarang tantangannya onlineisasi di dalam segala pelayanan, pendidikan formal maupun publisitas perkantoran, istilahnya begitu Pak Hidayat. Ini hal-hal ini tidak bisa sepele kita jawab ini memang. Jadi bagaimana ukuran yang paling pas untuk membentuk supaya indikator itu bisa jadi cepat saat ini mencapai orang dalam bentukan pendidikan maupun pendidikan lingkungan atau menghadapi tantangan informasi teknologi agar menjadi soleh katakanlah. Nah ini muaranya adalah pendidikan keluarga itu Pak Hidayat. Lalu ke pendidikan formal, memahami warisan-warisan. Kira-kira seperti itu Pak Hidayat. Terakhir Pak Dr. Ali, jadi ada banyak tantangan yang mungkin tidak ada pada 5-10 tahun yang lalu bagi kaum muslimin Indonesia. Nah bagaimana kira-kira spirit Maulidur Rasul ini bisa menghadapi atau memberi solusi dari tantangan yang dihadapi pada era sekarang menurut Pak Dr. Ali? Ya, Pak Dr. Ali masih bersama dengan saya?